Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kembali lagi kita di ruang teduh. Semakin hari bertumbuh, semakin dewasa, semakin cinta dan mengasihi Tuhan Yesus. Sebelum kita belajar bersama-sama firman Tuhan, kita angkat pujian yang berkata, Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku, dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Saudaraku, kita akan sama-sama belajar dari Yohanes pasal 13 ayat yang ke-13. Alkitab mencatat ayat yang ke-13, kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Saudaraku, ada pengakuan yang menakjubkan lewat pembacaan firman Tuhan hari ini. Yohanes 13 ayat 13 bagian terakhir. Memang akulah guru dan Tuhan. Ada orang bertanya, kalau memang Yesus adalah Tuhan, kenapa dia gak pernah ngaku dia itu Tuhan? Sederhana saudaraku. Kalau seorang manusia gak perlu dia mengaku dirinya manusia. Karena memang dia adalah manusia. Yang perlu diakuinya adalah saya seorang bapa yang bertanggung jawab. Kalau dia seorang ayah. Kalau dia seorang ibu, dia akan berkata, saya seorang ibu yang mengasihi anak-anakku. Saya seorang istri yang mencintai suami, yang tunduk kepada suami. Itu yang sering dilakukan oleh setiap manusia. Mengakui dirinya sebagai manusia itu bukan hal yang wajar. Gak mungkin seorang manusia ngomong, aku manusia loh. Lihat aku manusia. Gak ada seperti itu. Tetapi ketika seseorang mengatakan engkaulah Tuhan, engkaulah juru selamat, Yesus ngomong, engkau sendiri yang mengatakannya. Memang akulah Tuhan, akulah guru. Tapi Tuhan Yesus gak ngomong, ya kamu sini, aku Tuhan loh. Gak perlu. Karena memang dia datang ke dunia, bukan mau buktikan dia Tuhan. Dia datang ke dunia, dia mau menebus setiap kita manusia dari kutuk dosa. Tujuan Yesus datang ke dunia bukan tujuannya mengatakan atau menyatakan aku Tuhan. Bukan. Tapi akulah kebenaran, jalan, dan hidup. Artinya apa? Tujuan Tuhanlah yang harus dilaksanakan. Yesus datang ke dunia bertujuan untuk menyelamatkan. Maka dia menjalankan tugasnya sebagai juru selamat. Yesus datang ke dunia bukan membuktikan dia Tuhan. Sehingga dia tidak pernah bilang, akulah Tuhan. Tetapi orang-orang di sekitarnya, bahkan murid-muridnya mengakui, engkaulah Mesias, engkau Tuhan, engkau anak Allah. Kenapa? Karena semua yang dilakukan oleh Yesus waktu ada di bumi adalah perbuatan-perbuatan yang ajaib. Yang dimana setiap manusia gak pernah bisa lakukan. Makanya Nikodemus di Yohanes berkata, aku tahu semua yang kau lakukan ini berasal dari surga. Karena dunia gak pernah bisa melakukan hal-hal seperti yang Yesus lakukan. Jadi saudaraku, engkau luar biasa bisa ketemu dengan pribadi Yesus, terlebih lagi bisa menyembah Yesus, terlebih lagi engkau mengaku Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamatmu. Engkau paling berbahagia di dunia. Oleh karena itu tetap semangat, tetap beriman, tetap kuat. Jangan goncang, jangan takut. Karena hanya mendengar segelintir orang-orang berkata, mana buktinya Yesus pernah berkata, Yesus adalah Tuhan. Halo, itu
no problem. Itu nggak masalah. Masalahnya adalah sekarang, ayo, masihkah engkau punya iman kepada Yesus? Masihkah engkau berharap kepada Tuhan Yesus ketika ada goncangan, masalah, tantangan hari-hari ini sedang terjadi? Ada banyak hal-hal masalah yang sedang terjadi, saudaraku. Perang di mana-mana. Masalah demi masalah. Satu selesai, tambah masalah 3. Masalah belum selesai, tambah lagi 5. Ingat, hanya Yesus Kristus yang bisa menyelesaikan masalah. Oleh karena itu, tetap beriman kepada Dia. Dan jangan pernah goyah. Haleluya. Puji Tuhan. Saya akan berdoa untuk Bapak Ibu Saudara, anak-anak muda yang menyaksikan sharing firman Tuhan hari ini. Saya akan berdoa untukmu. Letakkan tangan kananmu di dadamu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, aku menyerahkan anak-anak-Mu yang mendengarkan sharing firman Tuhan. Semakin hari Tuhan mereka bertumbuh. Semakin hari mereka cinta sama Tuhan. Bahkan lebih lagi mereka semakin hari kuat di dalam iman. Apapun yang terjadi hari-hari ini, mereka tetap yakin, mereka tetap kokoh di dalam iman. Dan tidak ada keraguan kepada Tuhan Yesus. Oleh karena itu Bapakku yang baik, teguhkan hati setiap umat-Mu. Mampukan mereka berjalan bersama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur untuk semua yang Tuhan kerjakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau engkau mau lebih lagi semakin hari kita sama-sama bertumbuh, kita tinggal di Bekasi. Setiap hari Minggu kita beribadah. Nama gerejanya Gereja Bethel Indonesia Miracle Service. Gereja Bethel Indonesia Miracle Service Bekasi. Alamatnya di Jalan Kemakmuran 39, persis di samping Rumah Sakit Hermina. Restoran Saung Margajaya, lantai yang kedua. Saudara, ayo tetap sama-sama kita bertumbuh di dalam Tuhan. Kami percaya, semua kita percaya di dalam Tuhan pasti semakin hari semakin naik, tidak pernah turun. Dan pasti ada perubahan. Salam perubahan. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya.